ada praktek pembuatannya. Baik, sebelum kita memulai ke proses pemasangannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu konsepnya dan apa itu bahan-bahan untuk membuat sebuah jaringan tersebut. Oke, yang pertama yaitu kita harus mengenal dulu yaitu mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan yang didesain untuk berbagi sumber daya. Nah, seperti printer, CPU, berkomunikasi, seperti email dan chatting, dan dapat mengakses sebuah informasi yaitu yang kita sebut yaitu web browser. Dan tujuan dari jaringan komputer yang agar tercapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer tersebut dapat memberikan atau bertukar pikiran sebuah informasi antara satu dengan yang lain. Itulah fungsi utama dari jaringan tersebut. Baik, alat-alat yang kita siapkan yaitu tentu saja ada 3 buah laptop ya. Kemudian ada kabel LAN yang sudah terhubung dengan RJ45-nya, baru tester dan taping. Baik, langkah pertama kita membuat kabelnya dulu, di mana kita harus menghubungkan si kabel LAN dengan RJ45, yaitu kita urutkan dulu warna-warna. Pertama-tama kita urutkan dulu warna-warna kabel LAN. Oke, setelah kita mengurutkan warna kabelnya, baru kita masukkan ke ke konektor RJ45-nya. Perangkat-perangkat yang kita gunakan di sini, kita menggunakan 3 buah komputer, yang mana nantinya salah satu dari komputer ini akan bertindak sebagai server yang akan membagi jaringan Wi-Fi kepada 2 komputer lainnya. Yang pertama tadi kita membutuhkan kabel dengan kabel LAN yang sudah dihubungkan ke konektor RJ45-nya, dan caranya sama-sama sudah kita tahu. Cara membuat kabelnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dan perangkat yang seterusnya adalah switch dengan apa gimana itu? Bisa ditemuin di pasar-pasar gitu, pasar-pasar dengan harga 90.000. Mencari atau dapati di toko-toko elektronik dengan harga mulai dari sekitar 80 sampai 90.000. Betul kan Pak? Sebelum kita memasang atau memulai proyek kita yaitu sharing wifi ke komputer klien, langkah berikutnya kita dulu menyusun dulu kabel LAN-nya ke switch up. Bebas aja ya, connect. Yang lebih baiknya pas sebelum LAN-nya dihubungkan dicek dulu di LAN tester supaya kita mengetahui dia connect apa tidak LAN-nya. Setelah kabel LAN-nya terhubung ke switch hub-nya, alangkah baiknya kita cek kembali IP masing-masing dari komputer yang kita gunakan, baik itu sebagai klien, server. Kita harus cek dulu pertama-tama shortcut dari Windows plus R. Nanti di sini tab bar-nya ini kita tulis CMD. Selanjutnya kita klik OK atau Enter. Setelah masuk ke menu CMD, selanjutnya kita tuliskan IP config. Selanjutnya enter saja. Dan di sini IP yang terhubung di device ini atau di laptop ini adalah 192.168.37.32 yang ini. Selanjutnya kita cek seterusnya kayak gitu juga untuk yang server sama klien yang satu lagi.
kita buka dulu di icon WiFi ya. Kalau ada jaringan di di laptopnya atau device-nya, klik kanan, pilih network and setting, scroll ke bawah. Ini kebetulan yang kita setting ini adalah sebagai media sharingnya atau yang kita gunakan sebagai servernya, server pembagi. Klik di Advanced Network Setting, kemudian di Sharing Setting, Advanced Sharing Setting. Untuk Windows 10 sama 11 hampir sama, cuma beda di bagian penempatan di sharing center, sharing networknya aja. Untuk pengaturannya, yang private network harus di on-kan semua. On-kan untuk network discovery, file sharing harus di keadaan on. Sama di all network. Di all network ini agak berbeda settingannya di di Windows 10 sama Windows 11. Perbedaannya cuma di bagian penggunaan inskripsi 128 bit itu aja. Setelah terhubung kayak gini, udah on semua untuk file sharingnya, kemudian kita masuk ke yang tadi, klik kanan lagi, network and setting, masuk lagi ke advanced network setting. Selanjutnya masuk di more adapter network option. Nah, di sini kita akan melakukan sharing Wi-Fi-nya supaya bisa kedetek sama si klien yang dua, device klien kita yang dua. Klik kanan, pilih menu properties. Di sini kan ada network sama sharing, pilih aja yang sharing. Centang allow other network user connect through this computer internet connection. Terus klik OK. Setelah itu, ini akan muncul tulisan shared, berarti dia Wi-Fi-nya udah terbagi. Sekarang kita akan mengakses si Wi-Fi tadi yang kita bagikan di klien. Oke, di sini kita akan menghubungkan Wi-Fi yang kita konekkan, yang kita bagikan tadi ke klien ini. Yang pertama kita cek dulu IP dari server yang membagi. Di sini kita sudah cek IP-nya tadi 192.168.37.1. Itu nanti yang akan kita masukkan untuk pencarian data Wi-Fi yang udah di-share. Di sini dia sharing tadi, kita akan memanggil IP dari si server, sama saja dari shortcut plus R, tuliskan CMD, enter. Terus kita akan memanggil atau dia nggak bisa connect nggak gitu, ping. Jadi kan IP si server itu 192.137.1. Langsung enter aja, dia connect. Di sini terdapat tulisan Roughly from 192.168.137, berarti tandanya itu sudah terhubung. Nah, kita buktikan apakah dia benar-benar terhubung. Kita buka internet. Begitupun dengan yang satu lagi, klien yang satu lagi. Apa itu? IP si server yang udah nge-share Wi-Fi yang tadi. Pakai spesial lagi.
68. Terdapat tulisan reply juga, berarti tandanya WiFi yang kita share itu sudah terkoneksi kepada kedua klien yang kita gunakan. Ya. Akan mencari sesuatu di internet langsung ya. Kita buka Google Chrome. Seperti biasa, apakah dia sudah connect ke internet sepenuhnya gitu? Nah, di sini sudah terbukti ya teman-teman, bahwasanya internet yang kita sudah share itu sudah terkoneksi ke klien yang kita gunakan. Hubungkan. Ya. Kita tengok wifi-nya, sini ngedit wifi-nya guys ya. Dia karena menggunakan apa? Network connect. Oke. Oke. Sudah ya. Berarti caranya itu sama kayak kita install tadi, yaitu delete. Cuman kan di sini yang di share dia bukan aplikasi, yang tadi kan yang di share kan file. Kalau sekarang yang di share itu dengan wifi, jadi servernya itu harus mengirimkan dulu fungsi share-nya. Kalau enggak yang akan bisa di share. Artinya jaringannya itu pakai wifi tanpa kabel, kemudian dimasukkan ke di sini hanya tempat mencolokkannya saja. Jadi karena nggak pakai wifi ya, dia secara otomatis masuk. Jadi kita nggak perlu input satu-satu. Ada yang sistemnya pakai satu, ada wifi statik, ada yang dinamiknya. Nah, itu ya. Artinya Iya, yang pentingnya harus terhubung ke wifi dulu. dari handphone. Nah, kalau Iya, dia harus terhubung ke wifi. ini apa proyek contoh kecilnya nanti bisa dikembangkan misalnya pemasangan jaringan Bluetooth di mana di sana sudah bisa. Jadi sistemnya sama kayak radio list itu kalau kalian pernah lihat kayak wajan. Oke teman-teman, sekianlah presentasi dari tugas kami. Bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian atau tutur kata kami yang menyinggung teman-teman sekalian, kami mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan presentasi kami dari awal hingga akhir. Dan kami akhiri dengan assalamualaikum.